Shalom. Haleluya, semua puji Tuhan. Amin. Karena kasih karunia kita bisa ada sebagaimana ada. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan Mas Anggit dan timnya bisa finish dengan selamat ya. Karena tidak gampang ya, tidak mudah untuk bisa ikut hal-hal yang demikian. Ya, kita saja berdiri upacara bendera aja sudah menggok kanan, menggok kiri. Ini berapa jam ya? Dari jam 3. Dari jam 3 sampai jam 3 ya. Weh, hebat betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, bisa bertahan. Saya sudah wanti-wanti sama istri saya. Loh, Mas Anggit, apa perannya? Raja. Wih, raja Bapak Ibu. Ratunya sopo? Ya istrinya. Ada raja dan ratu. Nah seperti kesaksian tadi, kalau dia pulang berarti rajanya kalah. Iya tuh, karena kalau kita bicara tentang kerajaan, panglimanya saja mati, prajurit pasti menyerah. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Nah gimana kalau rajanya mati atau minggat atau kalah? Semua rakyatnya pasti tunduk, masuk dalam otoritas penjajahan. Puji Tuhan, rajanya nggak pulang. Itu artinya Tuhan yang membela. Walaupun tadi kata beliau ada kriak-kriuk ya. Ya, memang dunia selalu menawarkan hal-hal yang demikian. Tetapi anak Tuhan harus bijaksana. Amin. Anak Tuhan harus bijaksana, bukan bijak sini. Karena kalau bijak sini, kita pasti akan jadi ikut-ikutan seperti mereka. Nah, puji Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang langkah terakhir yang menentukan. Bisa munculkan slide-nya di bawahnya, saya sudah di PowerPoint-nya. Tinggal klik aja di bawahnya. Sudah saya tuh bisa. Lalu klik ada logo jendela di bawahnya itu untuk munculkan ke slide. Puji Tuhan. Nah, langkah terakhir yang menentukan. Nah, saya percaya kehidupan kekristenan kita itu sangat ditentukan oleh langkah terakhir. Langkah awal itu membuat kita begitu bersemangat dalam mengiring Tuhan. Tetapi langkah awal bukanlah akhir dari segalanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi akhir dari segalanya adalah langkah terakhir. Banyak orang ketika dia start, dia melakukan perjalanan, melakukan sesuatu di dalam hidupnya, itu dimulai dengan keadaan yang baik-baik saja. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi pada akhirnya justru melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Karena yang saya pelajari di dalam hidup ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang memulai segala sesuatunya dari awal dengan keadaan yang baik-baik. Betul ya? Tapi ada yang mengakhirinya dengan tidak baik. Ada yang memulainya dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi ada yang mengakhiri dengan keadaan yang baik saja. Ada juga yang memulai dengan keadaan yang tidak baik, tetapi diakhiri dengan keadaan juga yang tidak baik. Tapi ada juga yang melakukan permulaannya dengan keadaan yang baik, tetapi juga mengakhiri dengan keadaan yang baik. Jadi langkah terakhir itu adalah menentukan kapasitas kita. Apakah kita masuk pemenang, masuk kategori setia, masuk kategori berhasil, masuk kategori sukses, masuk kategori selamat, apa tidak? Itu adalah pilihan.
Sama-sama dengan saya bilang, saya harus memilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh. Kita bisa belajar dari Raja Salomo. Salomo memulai segala sesuatunya dengan baik. Tetapi di akhir hidupnya dia bilang apa? Semuanya adalah sia-sia. Itu sebabnya dia tulis kitab Pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Tetapi berbeda dengan Raja Daud. Daud memulai segala sesuatu dengan baik. Dia juga mengakhiri sesuatu dengan baik. Berbeda lagi dengan Simson. Simson memulai segala sesuatunya dengan baik. Kata Alkitab, tidak ada orang yang seperti Simson. Dari dalam kandungan Tuhan sudah pelihara. Dia ditetapkan menjadi nasir Allah. Artinya dia ditetapkan oleh Tuhan menjadi pembimbing penuntun umat Israel. Tetapi akhir hidupnya mengenaskan. Walaupun di hari-hari terakhirnya dia datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia perbuat itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan Alkitab katakan Simson menjadi tontonan bagi banyak orang, malu-maluin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus koreksi diri kita. Kita ada di posisi yang mana? Apakah kita ada di posisi waktu memulainya baik-baik saja, lalu sekarang kita masih baik-baik saja, atau sudah mulai goncang? Oke, kita baca Alkitab sama-sama. Matius pasal 24 ayat 13. Alkitab bicara buat kita. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu bisa baca sama-sama. Tapi kalau yang nggak bawa Alkitab, saya sudah tulis di atas, di slide. Matius 24 ayat 13. Bisa baca ya? Amin? Bisa baca ya? Mudah-mudahan nggak terlalu kecil tulisannya. Matius 24 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Hidup Kristen pasti punya tujuan. Amin. Dan tujuannya jelas. Kita bicara buat kita sebagai orang Kristen, apa tujuannya? Supaya diselamatkan. Itu sebabnya saya tulis seperti ini, klik. Kehidupan kekristenan kita, diibaratkan seperti seorang pelari yang sedang mengikuti perlombaan yang begitu bersemangat di awal. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang olahragawan, kata Alkitab. Saya ambil sebagai seorang pelari. Kalau kita lihat konteks tadi malam, maka bisa diubah ya. Kehidupan kita diibaratkan sebagai orang yang mengikuti pertandingan karnaval. Karena kan ada hadiahnya kan ini kan? Ada juaranya kan? Nah, semangat di awal. Nah, orang kalau itu pertandingan awal-awalnya itu, apalagi dia sudah lihat hadiahnya gede. Dia sudah lihat pasti rame. Dia sudah lihat pastinya asik. Iya kan? Orang berbondong-bondong akan ikut. Ya. Istri saya jam 1 di Langkapan nonton. Pas grup yang ketiga hujan deras, pulang lagi. Setelah itu sampai sore hujan terus. Saya di rumah. Mereka nekat. Jam berapa itu? Jam 7 mereka nonton di di kecamatan. Saya bilang, "Wih, kalian betul-betulnya ini nekat betul ini. Hujan deras sama Javier pakai payung berdiri di kecamatan sana itu nonton. Katanya mau lihat Tante Lestari sama Om Anggir. Kan saya tanya kan, apa perannya? Mereka kan raja sama ratu. Oh
Oh, bayangkan pulang itu jam 2. Katanya nggak dapat mereka itu, nggak dapat Tante Lestari sama Om Anggil. Saya bilang terus, sudah tanggung sekali jam 2, kenapa nggak sekalian jam 4 gitu loh. Tanggung jam 2 pulang. Lihat si kecil nyari terus maminya. Mami sampai 3 kali bangun. Gendong lagi. Saya lihat di luar, cuma lihat lightingnya. Oh masih hujan. Oh tapi lighting ini ya. Terus Jeva tidur lagi. Kita tidur lagi. Bangun lagi. Belum pulang. Tidur lagi. Terus Jeva bangun. Bangun lagi saya. Kita lihat sudah jam 12:30. Telepon. Kenapa nggak kesini, Dedi? Jam 12:30 disuruh ke lapang, ke kantor kecamatan. Hujan-hujan. Loh, Jeva ini kan lagi sementara nangis cari. Oh, ya tunggu lagi. Katanya tunggu sebentar, tunggu Om Anggit sama Tante Lestari mau lewat. Oh wes. Ya sudah. Tak tunggu-tunggu. Kapan sebentarnya? Jam 2 belum. Tiba-tiba nongol. Katanya nggak ketemu. Orang sebegitu antusiasnya untuk ikut karnaval seperti itu. Karena memang asik Bapak Ibu ya. Ya asik. Saya waktu grup nomor 2 kalau saya tidak salah ingat itu. Nomor 2 kan nomor 3 itu yang modelnya orang tua zaman dulu. Yang tempo dulu. Grupnya Pundung Sari. Ya grupnya Pundung Sari. Waduh itu zaman dulu punya grup itu. Waduh. Tapi lucu-lucu, ada dramanya juga. Ya zaman tempo dulu ya, cara rambutnya kribo gitu. Besar, terus celananya besar seperti gini loh, kayak kipas gitu ya. Kalau jalan tuh debunya pada minggir itu. Tapi lucu-lucu Bapak Ibu, ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kita bisa menyelesaikan atau finish dengan baik, itu kan punya kebanggaan tersendiri loh. Masalah juara dengan tidak, yang penting kita sudah melakukan, kan ada kesenangan tersendiri Bapak Ibu. Saya lihat tuh ada orang-orang tua sambil joget, asik saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, memang kalau kita ikut acara-acara seperti itu, awal-awalnya itu begitu bersemangat. Coba perhatikan, tapi yang paling menentukan adalah bagaimana mereka menyelesaikan langkah-langkah terakhir di dekat garis akhir. Lap 1 oke, masih semangat. Lap 2 masih oke. Ada berapa lap, Anggit? 8. Lap 3 masih oke. Lap 4 mulai sehat. Lap 5 sudah jalannya. Apalagi lap 6. Anak-anak sudah mulai pulang, sudah mulai lapar. Ya, jadi klik coba. Saya tulis seperti ini Bapak Ibu ya. Perjalanan iman kekristenan adalah perjalanan yang panjang. Tantangan terbesar yang seringkali bukan di awal, tetapi ketika, mohon maaf salah ketik saya, ketika kita ada di pertengahan. Biasanya di pertengahan ini adalah ketika kita merasa apa? Lelah. Terus apa lagi? Kehilangan semangat. Apa lagi? Menyerah. Kemudian jadi ketika kita masih di pertengahan, ini mulai muncul ini. Lelah, terus hilang semangat, terus godaan untuk menyerah, kemudian masih dalam keadaan berdosa. Ini yang membatasi kita, yang menghalangi kita untuk kita bisa mencapai garis finish. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, coba perhatikan. Di dalam kehidupan kita kadang-kala ketika kita sudah mulai melakukannya dengan permulaan yang baik, di akhir kita punya tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan dengan baik. Tetapi ketika dihadapkan pada pertengahan, kita mulai goyah. Inilah kondisi iman Kristen. Berapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang dulunya menikah secara Kristen, tetapi di tengah-tengah pernikahan mereka hancur. Kenapa? Karena ada rasa lelah, kehilangan semangat,
dihadapkan pada godaan untuk menyerah dan masih dalam keadaan berdosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini kita bisa lihat itu menjadi pengalaman yang indah bagi kita. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah, adakah engkau menyerah hari-hari ini? Bapak Ibu, ada yang menyerah? Puji Tuhan. Masih ada semangat? Atau sudah hilang semangat? Iya. Dalam kehidupan kekristenan kita sedang mengalami hal-hal yang ini. Sering mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Rasul Paulus juga mengalami. Bahkan Rasul Paulus ketika di dalam penginjilannya, ya, 2 Timotius 4, itu dia bersama dengan seorang temannya yang bernama Demas. Tetapi ketika Demas ikut pelayanan bersama-sama dengan Rasul Paulus, tiba-tiba dia meninggalkan pelayanan itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 4. Bagaimana tantangan yang sedang dihadapi Rasul Paulus pada zaman itu. Sampai seorang Demas yang mengikut Paulus, menjadi murid Paulus, rela meninggalkan pelayanannya. Hari-hari ini banyak yang terjadi di antara umat Kristen, di antara orang-orang Kristen. Sudah ikut Tuhan, ikut katekisasi di gereja, sudah menjadi guru sekolah minggu, sudah terlibat di dalam pelayanan, menjadi pemimpin pujian, terlibat kor, tiba-tiba pindah agama. Saudara, ini yang terjadi karena ada rasa lelah, ada rasa kehilangan semangat. Makanya kita bicara buat kita tadi dalam Matius pasal 24 ayat 13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya dia selamat. Adakah engkau bertahan hari-hari ini? Saya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di YouTube saya banyak berbicara tentang bertahan dalam iman. Saudara, saya banyak berdebat dengan orang-orang saudara sepupu kita, karena kadang-kala saya live di TikTok, kemudian di YouTube, dan banyak orang-orang dari seberang itu selalu bertanya dan kadang-kala dalam tanda petik Bapak Ibu menghina kekristenan. Ya, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita bisa saja terpengaruh, saudara. Kadang-kala pemikiran-pemikiran mereka itu juga membuat kita bingung, saudara. Saya beri contoh Bapak Ibu. Tuhan kok bisa mati? Katanya Tuhan. Kok Tuhan bisa disalib? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dari mereka, saudara. Kalau kita orang Kristen ditanya seperti itu, kalau kita nggak bisa jawab, ini berbahaya. Itu sebabnya di dalam kekristenan kita harus kuat dengan pengajaran. Harus sering-sering baca Alkitab supaya kita bisa mengerti, karena Alkitab bilang kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau kita nggak kuat, maka kita mudah lelah. Kita bisa belajar dari orang-orang tua yang hadir pada saat ini ya. Mohon maaf, Mbak Karni sudah berapa tahun pernikahan, usia pernikahan? 79 tahun. 7 tahun 79 nikah ya? Oh, saya pikir sudah 79 tahun. Tahun 79, kalau sekarang 2025, berarti berapa itu? Berapa loh, Ve? 46 tahun. Puji Tuhan. Tinggal 4 tahun lagi, Pak. Sudah usia pernikahan apa itu? Perak, emas apa? Perak. Emas. Wuh. 46 tahun. Kalau izin, Pak Pur, berapa tahun usia pernikahannya? 31. Ya. Bu Ana 16. Bu Lia lali 9. Bu Yani
Ya, kalau opa nggak usah ditanya. Masih adakah engkau semangat dalam usia pernikahanmu? Masih ingat zaman dulu? Masih muda, mantu, masih anak-anak waktu masih pacaran gitu. Ya, lagunya kan biasa kan? Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Ya. Mulai anak satu, lagunya mulai berubah. Kalau nggak takut Tuhan, biasa berubah ya. Usahakan, walaupun anak satu, tetap sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Haleluya. Anak dua, tetap gandengan tangan. Anak tiga, tetap gandengan tangan. Anak keempat, tetap gandengan tangan. Usia 50, tetap gandengan tangan. Jangan usia 50 gandeng tangan orang lain. Nah ini repot. Kita bisa belajar dari orang-orang tua kita, Bapak Ibu. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih. Masih adakah kasih mula-mula, kata Alkitab? Jangan sampai kasih mula-mula itu hilang dalam sekejap. Hanya karena satu kesalahan saja. Orang kalau satu bikin kesalahan, itu akan diingat-ingat terus. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Orang kalau satu kali bikin kesalahan, itu akan diingat-ingat. Beribu-ribu kebaikan kita lakukan, itu seperti hilang tanpa bekas. Hanya karena satu kesalahan. Dan memang manusia seperti itu. Jadi hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai kepada tujuan hidup kita adalah lelah, kehilangan semangat, atau godaan untuk menyerah, dan masih hidup dalam keadaan berdosa. Oke, klik. Saya tulis seperti ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus dengan lembut menegur cara pandang mereka. Ia ingin menunjukkan kepada mereka kebenaran yang lebih dalam. Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah pernyataan yang sangat menohok. Sehebat apapun latar belakang kita, semulia apapun silsilah kita, selama kita hidup dalam dosa, kita adalah budak. Ini yang saya bilang tadi. Selama kita hidup di dalam dosa, kita adalah hamba dosa, kata Alkitab. Itu sebabnya Tuhan mau ingatkan kita, jangan hidup dengan keinginan daging, tetapi hiduplah dengan keinginan roh. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5, Bapak Ibu. Oke, klik. Tujuan hidup kita adalah apa? Keselamatan, kekal dan upah. Keselamatan dan upah kekal ditentukan oleh ketekunan sampai akhir. Itu sebabnya hidup ini adalah proses. Ketika kita sampai di akhir, ada yang namanya proses. Proses ini ada dua. Yang pertama adalah ketekunan. Amin. Coba baca ayat Alkitabnya, coba klik. Roma 5 ayat 3-4. Dia bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan apa? Menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada dua yang kita capai di dalam proses kehidupan ini. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah tahan uji. Kalau kita bisa melalui kedua hal ini, maka ada yang namanya upah yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan. Amin. Ada keselamatan dan upah kita peroleh. Keselamatan hidup kita, yaitu kumpul bersama dengan Bapa di surga, betul ya? Tetapi upah adalah pemberian, hadiah, apa yang kita sudah perbuat. Kalau kita baca dalam Korintus itu ada yang namanya mahkota. Apa Bapak Ibu? Mahkota. Ada mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Itu semua disediakan oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Korintus, di situ ada dijelaskan bahwa
kehidupan kita itu diibaratkan ya seperti jerami, apalagi kayu, apalagi emas. Kalau kita tiba pada kesimpulan jerami, maka Alkitab katakan jerami itu ketika dibakar dia akan terbakar. Namun kata Alkitab, dia tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan apa-apa, namun dia selamat. Betul ya? Demikian juga kayu. Kayu juga dibakar, ketika terbakar hilang, tidak mendapatkan upah, tetapi keselamatan dia memperolehnya. Nah, ada yang mendapatkan emas. Emas ini ketika dibakar, tetap dia utuh, tetap dia emas. Dan ini kata Alkitab bilang, dia mendapatkan keselamatan sekaligus upah. Oke, klik Bapak Ibu. Kita baca lagi Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa kita mau mengakhiri pertandingan, perlombaan dengan baik? Karena ada janji yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Waktu saudara, ini untuk keluarga ya, waktu saudara menikah ya, saudara diperhadapkan oleh pendeta dan juga diperhadapkan dengan janji. Petrus, apakah engkau bersedia menjadi dia bersedia menikah dengan siapa? Dalam susah, senang, dalam suka duka, apakah siap? Siap. Ada janji. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Selain untuk membangun keluarga yang bahagia, juga ada upah yang akan diperoleh. Ada keselamatan yang kita peroleh. Kalau kita tekun. Oke, klik. 2 Timotius 4 ayat 7-8 bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Saudara mau merindukan mahkota kebenaran? Amin. Berarti harus apa? Rindu akan kedatangan Tuhan. Caranya apa? Harus tekun dan memelihara iman. Kata Alkitab, coba lihat. Langkah-langkah apa sajakah yang menentukan agar kita sampai pada akhir garis? Ini saya simpulkan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Setia. Pertanyaannya bagi kita adalah, adakah kita hari-hari ini setia? Setia kepada Tuhan? Setia kepada suami atau istri? Setia kepada bangsa dan negara? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Jangan sampai pilihan itu hilang dalam sekejap. Setia, karena setia menentukan kita untuk mencapai kepada garis akhir. Saya kemarin sudah wanti-wanti sama istri saya, Mas Anggit kan itu ada sesak nafas, jangan sampai di tengah-tengah itu dia semaput. Saya sampai mau begitu, ada istri saya. Tapi dengar kesaksian tadi, akhirnya saya bilang, puji Tuhan, legalah hatiku, damailah hatiku. Rupanya bisa menyelesaikan. Walaupun ya memang seperti tadi, kadang-kala ya kambuh sampai pergi ke puskesmas minta oksigen yang panjang begini itu ya. Itu di bawah juga. Yang panjang begini. Loh, siapa yang gotong itu? Hanya bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara, karena ada kesetiaan. Kalau nggak ada rajanya, pasti bingung. Loh, mana ini? Rajanya kok rajanya mule?
pulang maksudnya. Ya. Kesetiaan. Allah, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita adalah setia. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan sudah mengajarkan kesetiaan. Kita juga harus setia. Yang kedua. Oke, klik yang kedua. Langkah-langkah apa sajakah yang menentukan agar kita sampai pada akhir garis. Yang kedua adalah kebenaran dan kekudusan. Jadi yang kedua adalah kebenaran dan kekudusan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ibrani 12 ayat 14. Usahakanlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu penting. Kayak yang terakhir, yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kesiapan untuk bayar harga. Tidak mudah untuk mencapai garis finish, Bapak Ibu. Diperlukan pengorbanan. Amin. Ya, kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, perlu pengorbanan. Kadang-kala pikiran, tenaga, duit, itu kita korbankan. Karena kita punya tujuan yang jelas. Ada janji yang Tuhan berikan. Jadi kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, itu sangat spesifik, sangat jelas tujuannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berani, mampu menyelesaikan setiap pertandingan, setiap perlombaan sampai pada akhir, kita harus melalui yang namanya bayar harga. Kadang-kala bayar harga itu nggak enak, betul. Kadang-kala kita lagi ngomong baik-baik gitu, lagi keluarga kita harmonis, tiba-tiba kita diomongin sama tetangga. Kok keluarganya kok harmonis, pakai resep apa, siapa dukunnya, Kadang-kala kita lagi baik-baik begini diomongin, itu tuh orang itu. Kenapa ya? Itu ibu-ibu itu kalau datang didoakan selalu menangis. Terus yang satu bilang, dengar, itu janda. Oh, janda. Dia nangis itu mungkin minta jodoh. Diomongin kita baik diomongin, kita nggak baik diomongin. Itulah yang namanya bayar harga. Kalau kita di dalam Tuhan pasti akan seperti itu. Bapak Ibu begini, yang terakhir. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat seperti ini? Kita kok sudah baik sama orang itu, tapi kok orang itu tidak baik sama kita. Kita sudah memberikan yang terbaik, tapi dia seolah-olah cuek. Dia seolah-olah acuh tak acuh. Pernah dengar kalimat seperti itu? Saya mau beritahu, itu artinya Bapak Ibu sedang ada dalam posisi kekecewaan. Seperti yang saya bilang tadi, ada dalam posisi menyerah dan lelah. Hal-hal seperti itulah yang akan menghalangi kita mencapai garis akhir. Tetapi walaupun kita dihina, difitnah, diomongin, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, kita tetap setia, kita tetap melewati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai dengan kemenangan. Amin. Kita akan pulang kata Alkitab dengan sorai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.